Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan itu kan saya katakan sudah kemarin seperti jalan. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Maka malu bertanya sesat di jalan. Maka kalau kita malu-malu bertanya, kita juga akan sesat dalam pengetahuan, gitu ya. Sama sesatnya, nggak akan menemukan jalan, artinya kita nggak akan punya pengetahuan, dan akhirnya nggak sampai pada tujuan, nyasar, gitu. Jadi itu pentingnya pengetahuan supaya kita bisa jalan kemana aja, kemanapun kita jalan, artinya kemanapun kita mau pergi, asal ada jalan, semuanya pasti akan sampai pada tujuan, gitu. Nah, yang perlu diingat, ada orang jalan jauh-jauh, keliling-keliling, jalan-jalan namanya ya. Jalan-jalan kemana aja boleh, tapi selama jalannya itu rata-rata, kita mesti ingat, jalan rata-rata itu tidak membawa orang ke tempat yang tinggi. Begitu juga pengetahuan rata-rata tidak akan membuat kamu menjadi lebih tinggi, ya, tidak akan membuat kita menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu pengetahuan pun harus ada sifatnya mendaki, gitu ya, supaya tinggi. Ya, kalau sesuatu itu misalnya tiang itu disebut tinggi karena apa? Karena dia lurus. Jadi kalau ingin menjadi tinggi harus lurus. Nah, jalannya harus lurus, juga pengetahuannya juga pengetahuan yang lurus, gitu. Seperti itu ya. Oke. Ini masalah jalan ini sebetulnya adalah masalah kekayaan. Kalau kita bandingkan mobil dengan jalan, gitu ya. Mobil kan yang aktif. Nah, yang aktif itu sifat laki-laki. Sementara jalan itu reseptif. Ya, dia menerima. Nah, sifat jalan yang reseptif itu adalah sifat perempuan. Mobil itu mencari jalan di mana-mana, gitu. Nah, apa yang dicari itu pastilah kekayaan. Jadi pihak pencari itu pastilah pihak yang miskin. Sementara jalan adalah pihak yang dicari. Oleh karena itu, jalan adalah atau pengetahuan adalah pihak yang kaya karena dia dicari. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan, mencari pengetahuan sama artinya kita mencari kekayaan, ya, yang dibutuhkan, gitu. Jadi gini, laki-laki adalah pihak pencari, perempuan adalah pihak yang dicari. Nah, pihak pencari adalah pihak yang miskin. Pihak yang dicari tentu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tentu kekayaan, gitu. Tidak mungkin orang membutuhkan kemiskinan, yang dibutuhkan pasti kekayaan. Nah, oleh karena itu, kembali dengan analogi ini kan mudah sekali bahwa pengetahuan jalan itu yang dicari tadi oleh mobil mencari jalan, itu artinya kita mencari kekayaan. Nah, kita tahu kan, perhiasan paling indah bagi manusia itu adalah pengetahuan. Tuhan menghiasi akal manusia itu dengan pengetahuan. Tapi sayangnya pengetahuan ini harus dicari, harus kita upayakan, karena dia disembunyikan. Tuhan berkata, aku adalah hasanah tersembunyi. Aku kan maha mengetahui, kata Tuhan. Tapi aku ini hasanah tersembunyi, gitu. Dan aku ingin dikenal. Oleh karenanya aku menciptakan makhluk. Nah, karena pengetahuan Tuhan itu tersembunyi, bagaimana caranya supaya Tuhan ingin supaya dia diungkapkan, supaya ia dikenal? Maka Tuhan menciptakan para ahli pengetahuan. Tuhan menyembunyikan permata-permatanya, dan Tuhan juga sekaligus menciptakan para ahli permata agar pengetahuan Tuhan dan permata-permata Tuhan itu bisa diungkapkan, dan dengan cara itulah dia kemudian dikenal, gitu. Nah, sebetulnya semuanya sudah ada pada diri kita karena Tuhan mengatakan, aku tiupkan ruhku. Jadi ruh Tuhan itu ditiupkan ke dalam diri manusia. Apa itu yang ditiupkan? Ya, hasanah yang tersembunyi itu, harta kekayaan yang tersembunyi, yang sebetulnya menunggu untuk kita temukan. Jadi kita harus masuk ke dalam diri untuk menemukan. Tapi bukan mencari ya. Kalau mencari-cari itu kita keluar jalan-jalan, tengok sana, tengok sini, gitu ya. Kita jalan-jalan namanya mencari-cari. Kadang-kadang kita mampir sana sini karena banyak godaan-godaan ya di luar sana yang membuat kita berhenti di satu tempat, kemudian baru jalan lagi, gitu ya. Terhambat sedikit-sedikit demi sedikit, gitu. Nah, kita kan sudah mencari sejak dulu. Sejak kita dari TK mencari ilmu, belajar, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita terus mencari apa? Ya bukan hanya sekedar mencari ilmu,
kita juga mencari jati diri kita di situ. Kita mencari dan untuk menemukan peran-peran kita. Nah, sekarang kan sudah tua gitu, sudah cukup tua lah. Katakan sudah cukup dewasa. Tidak berhentilah untuk mencari gitu ya. Artinya jangan terus-terusan mencari. Karena apa tadi? Karena tadi Tuhan sudah mengatakan, aku tiupkan ruhku ke dalam dirimu, ke dalam diri manusia. Artinya sudah ada di dalam. Oleh karena itu, mari mulai menyadari bahwa kita perlu menjadi seorang penggali gitu. Kalau penggali itu, kalau mencari kan belum pasti ketemu, ya, kan masih dicari. Tapi kalau penggali itu sesuatu sudah ada di dalam. Seperti kita menggali tanah. Kalau orang terus-terusan menggali tanah, maka pertama-tama barangkali dia akan menemukan batu, tapi kemudian menemukan air, lalu kemudian menemukan banyak hal, ya, barang-barang tambang, emas, permata dan seterusnya. Seperti itu, ya. Jadi kita harus mulai juga untuk menggali ke dalam diri gitu. Nah, manusia ini kan sering mencari tempat-tempat basah katanya ya. Pekerjaan juga mencari tempat yang basah. Sementara itu mereka tidak sadar diri manusia ini di luarnya ini kan kering. Yang basah adalah di dalam diri kita ini basah. Oleh karena itu, ini analog lagi. Marilah kita masuk ke dalam diri karena tempat-tempat basah ada di situ. Barang siapa mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan. Dari kalimat itu, atau barang siapa mengenal diri, maka dia telah mengenal Tuhannya. Dari kalimat itu menandakan bahwa diri adalah salah satu sumber pengetahuan. Gitu ya. Nah, inilah adalah pengetahuan yang disebut jadi gini, ada orang punya banyak pengetahuan, tapi ada orang-orang tertentu yang dilebihkan dengan ma'rifah gitu, yaitu pengenalan. Nah, nanti lama-lama setelah melalui jalur lewat pengetahuan ini, kita akan sampai pada pengenalan. Kan kamu tahu aku dulu, nanti baru kemudian baru kenalan ya. Kalau tak kenal, tak sayang gitu. Oke? Makanya perlulah kita mengenal ya. Itu dulu ya. Jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya dalam pengetahuan, ya sesat dalam pengetahuan, dalam ilmu. Temui para ahli-ahli ilmu dan bertanyalah kepada mereka. Ya, tapi ingat, kalau ketemu seorang bijak yang seperti lautan, seperti samudra, kita hanya mengharapkan 1-2 ekor ikan, itu keterlaluan bodohnya kita. Dikuras ilmunya ya, dicari kebijaksanaannya. Itu namanya kita menggali diri kita sendiri melalui keberadaan diri orang bijak. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.